Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, kami tahu dalam segala hal di hidup kami ada waktunya. Bagian kami hari-hari ini adalah menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan buat kami. Entah itu dalam penderitaan ataupun dalam sukacita, ajar kami menghargai semua itu Bapa. Berbicara bagi setiap kami hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya. Hari ini kita diberi tema yaitu menghargai waktu, ya. Menghargai waktu. Saudara, mengapa kita harus menghargai waktu? Ya, yang pertama karena kalau kita berbicara tentang waktu, itu juga berbicara tentang sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali. Amin. Ya, waktu itu nggak bisa kembali. Saudara pakai atau tidak pakai, dia tetap akan berlalu. Ya, jadi kita bangun pagi nih, kita mau ngapain? Ya, duduk-duduk aja sampai siang, waktu itu berlalu. Ya, sampai malam ya waktu itu berlalu. Mengapa kita harus sangat menghargai waktu? Karena yang pertama, waktu itu tidak bisa diputar kembali. Hari yang seperti ini ya hanya hari ini, besok itu sudah lain ceritanya lagi. Nah, kenapa kita harus menghargai waktu? Yang pertama saudara, karena waktu itu tidak bisa kembali lagi. Yang kedua saudara, kenapa kita harus menghargai waktu? Karena satu saat kita semua harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk apa waktu yang kita pakai selama kita ada di dunia ini. Saudara, dan yang namanya waktu ini ya, apalagi di akhir zaman, Alkitab berkata kita ada di waktu-waktu yang singkat. Lihat saja pandemi ini, rasanya baru bulan lalu kita mengalami yang namanya virus corona ini kan. Tiba-tiba udah setahun loh. Ya, bulan depan itu udah setahun dan tanpa kita sadari waktu ini kan terus berlalu. Ya. Kita siap atau tidak siap, kita terima atau tidak terima, kita mau atau tidak mau, dia terus berlalu, berputar terus tanpa pernah bisa kembali lagi. Ya, dan Alkitab berkata kita ada di waktu-waktu yang singkat hari-hari ini. Saudara, kenapa singkat? Ya, secara ilmu pengetahuan, perputaran rotasi bumi yang sekarang ini beda sama yang dulu. Jadi 24 jam yang sekarang sama yang dulu tuh beda. Kenapa? Akibat gempa yang terjadi, akibat banyak hal yang terjadi di bumi ini, memang perputarannya itu semakin cepat sekarang. Jadi berbeda durasi waktu yang dulu dengan yang sekarang. Ya, dan Alkitab berkata di waktu-waktu yang terakhir kamu akan merasa waktu ini singkat. Ya, dan benar kita tuh sekarang ya pagi itu tanpa terasa, ya tahu-tahu kita ngobrol sebentar udah sore ya. Benar gak saudara? Atau cuma saya yang merasa begitu? Ya aduh tiba-tiba kok udah sore aja ya, kita padahal baru ketemu teman. Dan rasanya satu hari itu begitu singkat. Nah, kenapa kita harus menghargai waktu? Yang pertama tadi karena waktu tidak bisa kembali. Yang kedua karena waktu harus kita pertanggungjawabkan. Karena yang ketiga, waktu ini sedang dipersingkat. Ya, ini ada waktu-waktu yang sedang dipersingkat. Saudara, mari kita lihat Yakobus pasal yang keempat ayat 14 dulu. Yakobus pasal yang keempat ayat 14 berkata begini saudara, ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, ini berbicara tentang waktu hidup kita. Alkitab berkata, apakah arti hidup manusia di dunia ini? Arti hidup manusia itu hanya seperti uap. Ya, saudara tahu uap, kalau ibu-ibu yang masak air di kompor, lalu ada asapnya itu, kita baru lihat tiba-tiba udah hilang. Nah, Alkitab berkata seperti itulah arti hidup kita manusia. Ya, hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, udah gak ada. Mari kita sungguh-sungguh memakai waktu dan menghargai waktu hidup kita karena hidup manusia itu singkat. Ya, yang namanya kematian itu tidak pernah diduga.
Tapi yang pasti dalam hidup ini adalah kematian. Semua orang pasti mati. Siapa yang mau tinggal terus di dunia? Angkat tangan. Yang nggak mau mati-mati. Ya, ada di sini? Ya, nggak mau ya. Kita itu sudah ditakdirkan Tuhan satu saat akan mati. Karena kematian bagi sebagian orang itu anugerah yang ditunggu-tunggu. Contoh orang-orang yang mengalami sakit, ya yang sudah disuntik morfin tingkat tinggi karena sudah tidak tahan menahan sakit. Ya ada banyak orang yang telepon saya, Bu doakan biar saya mati Bu. Saya sudah tidak kuat, tiap hari saya bangun hanya menahan rasa sakit Bu. Jadi saudara, bagi sebagian orang mati itu benar-benar hal yang mereka rindukan. Kenapa? Sudah terbaring tidak berdaya menahan kesakitan. Nah kalau Tuhan masih kasih kita waktu hidup, mari kita pergunakan dan kita hargai. Karena Alkitab berkata arti hidup manusia itu hanya seperti uap. Catat baik-baik itu. Hidup kita ini hanya seperti uap. Mari kita buka bersama Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang ke-10, saudara ini pasti sudah jadi ayat hafalan kita juga ya. Mazmur yang ke-10, Mazmur 90 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap ya. Jadi Alkitab kembali mengingatkan kepada kita, tadi kita sudah baca bahwa hidup kita seperti uap. Dan sekarang di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 kita diingatkan lagi masa hidup kami itu 70 tahun. Ya puji Tuhan yang sudah lewat 70 tahun masih hidup itu anugerah dan kalau kuat bisa mencapai 80. Tetapi nanti ya kebanggaannya sakit penyakit dan penderitaan ya. Makanya orang itu kalau sudah di atas 70. Tapi saya lihat Bapak Gembala kita luar biasa ya saudara. Luar biasa loh itu. Saya kemarin sama suami baru ngomong ya. Itu Pak Abraham tuh ya. Luar biasa ya, kenapa udah umur segitu nanti lari ke Kelapa Gading, lari ke sana, lari ke sini, itu hebat loh. Ya itu kalau bukan Tuhan tuh enggak bisa saudara. Ya kita aja, saya aja belum tentu nanti bisa mencapai umur seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu hidup kita sampai umur berapa. Kita semua berharap umur panjang, tapi kalau yang namanya memang takdir Tuhan, kita akan dipanggil Tuhan, nggak ada yang tahu. Tapi bagian kita ingat hidup dan mati itu adalah hal yang luar biasa di dalam Kristus ya. Bagiku hidup Kristus, mati adalah untung. Bahkan firman Tuhan bilang, jadi kita nggak perlu takut. Saudara, ada banyak orang ya kayak di kota-kota besar, di negara-negara besar sekarang Amerika, Eropa. Itu sekarang orang yang usia lanjut banyak sekali. Ada banyak di atas 100 tahun masih hidup. Kenapa saudara? Karena memang mereka sudah mengenal yang namanya teknologi kesehatan. Ya sekarang itu kan macam-macam. Ya kemarin tuh saya baca ya ada seorang tokoh dia ngomong. Jadi salah satunya itu yang kayak orang-orang itu kan suka yang stem cell ya. Saya juga baru tahu itu stem cell itu. Nanti darahnya dikeluarin gitu ya 1 apa 2 kantong. Lalu sel-selnya yang tua di dalam darah itu dibuang, dipilih sel-sel yang masih muda. Lalu sel muda itu dikembangkan di dalam kantong itu. Jadi dalam 1 kantong itu tadinya isinya sel muda itu hanya 20. Dalam waktu berapa hari dikembangkan bisa jadi jutaan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan. Jadi saudara 1 kantong berisi 200.000 sel baru. Ya, lalu itu disuntikan lagi ke dalam tubuh orang itu, darahnya sendiri. Jadi sel barunya itu tambah banyak. Ya, kemarin saya baca satu tokoh dia bilang kayak saya ini sudah 10 kali stem cell. Jadi dalam tubuh saya sudah ada 2 juta sel baru. Sel lamanya sudah dibuang lalu dikasih sel baru. Ya, jadi sudah ada 2 juta sel baru. Makanya umur bertambah tapi ya kekuatan tetap ya hari-hari ini. Apalagi di luar negeri, di negara-negara berkembang. Sekarang menemui orang yang umurnya 100 tahun banyak.
Ya kenapa? Dia minum vitamin. Ya saya pernah ketemu satu ibu, dia bilang saya sehari minum 20 vitamin Bu. Wih dahsyat itu. Iya, yang buat tulang satu, yang buat rambut satu, yang buat kuku satu. Jadi satu hari 20 vitamin. Ya tapi makanya juga banyak sekarang umur 60 masih selingkuh. Ya, saya layani ada oma-oma umur 60 tahun selingkuh saudara. Iya saya bilang oh haleluya ini oma ya perlu bertobat. Saya bilang oma ingat umur. Ya sebentar lagi di absen sama Tuhan loh. Orang itu kalau sudah di atas kepala 6 harus siap-siap. Siap-siap apa Bu? Ya siap-siap menghadap. Ya benar enggak saudara ya? Apalagi kalau sudah di atas umur harus bijaksana hidup. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Umur 60 masih selingkuh coba. Ya waktu hidupnya dipakai untuk berbuat dosa. Tetapi memang terjadi. Karena sekarang banyak ibu-ibu umur 60 tidak kelihatan loh. Ya karena sudah merawat diri, minum vitamin. Tapi Alkitab itu enggak pernah salah berkata umur manusia itu 70. Ya selanjutnya itu kalau kuat bisa mencapai 80, yaitu tadi kalau minum banyak vitamin 80 tahun. Tetapi kebanggaannya itu ya kesukaran dan penderitaan. Jadi orang kalau udah tua, makanya oma-oma kalau ketemu ya, saya kalau lihat mami saya ketemu sama temennya, gimana kabar? Iya baik sih tapi aduh lutut ini loh. Jadi ceritanya penyakit tuh. Orang itu kalau umurnya 30 tahun ketemu yang dicerita itu pekerjaan. Ya pekerjaan sukses. Ya gimana kabar bro? Wah luar biasa ya sekarang ya iya puji Tuhan lah saya sekarang dapat order ini. Puji Tuhan sekarang saya kerjaannya ini. Ya puji Tuhan. Pokoknya yang dibanggakan itu pekerjaan. Nanti umur 40 ya 50 kalau ketemu yang dibanggakan apa? Udah punya rumah berapa? Ya puji Tuhan ya sekarang rumah sih baru 10 sih. Ya saya juga sudah punya mobil, sudah punya ini, sudah punya istri, sudah punya anak yang diceritain anak. Tapi kalau sudah umur 60 ke atas 70, kalau ketemu yang diomongin kesehatan dan penyakit. Bener gak ibu-ibu? Ya kalau ketemu gimana kabar? Baik sih tapi aduh nggak tahu ya akhir-akhir ini lutut ini loh buat jalan sakit. Nanti temennya iya saya juga nggak tahu tiap hari cekot-cekot kepala. Lalu akhirnya mereka mulai sharing minum itu loh bagus loh. Iya itu obat ini. Coba deh saudara lihat ya kenapa memang waktu di hidup ini ya itu ada waktu-waktunya. Dan Alkitab berkata kalau orang sudah di atas 70 ya 80 kesukaran dan penderitaan. Ya, lalu di sana dikatakan di sana sebab apa? Berlalunya buru-buru dan kami ya melayang lenyap. Ya, dan kalau kita sudah masuk kepada kematian sudah selesai hidup kita. Makanya Alkitab bilang, ayo kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Ayat yang ke-11 berkata, ayat yang ke-11 ya, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat 12 ini adalah ayat yang sering kita baca dan kita hafal. Karena itu dia bilang ayat 12 apa? Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana cara kita menghargai waktu di hidup kita? Mari hitung hari-hari kita. Mari kita menghitung hari-hari kita sedemikian ya. Ya supaya apa? Kita ini beroleh hati yang bijaksana. Saya melayani ada seorang wanita umur 40-an terkena kanker saudara. Ya tadinya dia mengalami kanker payudara dan akhirnya dokter sudah angkat tangan karena stadiumnya sudah akhir. Di dalam kesakitan yang begitu hebat, ya tiba-tiba dokter memvonis dia juga kena kanker tulang. Kanker itu sudah menyebar sampai ke tulangnya. Saudara, ya saya melihat orang ini di masa hidupnya dia aktif saudara. Ya, dalam segala hal dia aktif, tetapi dia tidak memberikan banyak waktu untuk Tuhan. Waktu dia terbaring di tempat tidur saya datang saudara, dia menangis ya.
Dia pegang tangan saya, dia bilang, "Bu, seandainya waktu bisa diputar kembali, saya ingin menghabiskan hari-hari saya untuk melayani Tuhan. Tetapi sekarang apakah itu masih mungkin? Kalau Tuhan kasih saya kesembuhan, saya mau hanya melayani Tuhan." Saya melihat dia bertahan hampir 2 tahunan, ya. Dia mengalami kesakitan yang begitu hebat. Setiap hari hanya menjerit karena dokter juga sudah tidak bisa buat apa-apa. Ya, terakhir dia WA kepada saya. Di tahun pertama dia masih benar-benar berharap dia sembuh. Ya, dia masih bilang kepada saya, "Doakan biar saya sembuh, saya percaya mujizat Tuhan." Tetapi di waktu-waktu yang berikutnya memasuki tahun kedua, kayaknya dia sudah lelah dengan sakit yang begitu luar biasa. Sudah disuntik morfin, dia mulai bilang ke saya, "Bu, doakan Bu, saya sudah berserah. Kalau Tuhan mau ambil saya, biar Tuhan ambil saya sekarang. Karena saya sudah tidak tahan menahan sakit yang luar biasa." Kenapa kita harus menghargai waktu-waktu di hidup kita? Ya, kalau kita lihat hari-hari ini orang yang sudah terbaring sakit. Satu yang mereka ngomong, "Bu, kalau Tuhan kasih saya kesembuhan dan seandainya waktu bisa diputar kembali, saya mau hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan." Tapi ya rasanya sudah terlambat. Dia diselamatkan enggak? Iya, bertobat. Tetapi kan sayang, selama dia hidup, waktu yang dia pakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan berapa lama? Memang dia diselamatkan, dia bertobat di penghujung hidupnya. Tetapi kan selama hidup waktu kita tidak menghargai. Ya, saya bersyukur saya dipanggil Tuhan untuk bertobat itu selesai SMA. Jadi saya juga bersyukur tidak terlalu banyak waktu yang saya pakai untuk hidup bagi setan. Tidak terlalu banyak waktu yang saya pakai untuk hidup bagi iblis dan rencananya dalam hidup saya. Saya bersyukur lulus SMA Tuhan tangkap saya. Sejak saat itu saya bilang, "Tuhan, waktu di hidup saya mau saya pakai dan habiskan untuk menggenapi rencana Tuhan." Jadi sejak lulus SMA sampai hari ini, ya saya menghabiskan waktu saya. Benar-benar Tuhan, aku mau hanya untuk memuliakan Engkau. Dan rasanya saya puas saudara ketika satu saat Tuhan panggil. Kita sudah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya mungkin tidak semua kita dipanggil untuk melayani dalam bidang pekerjaan Tuhan seperti berkhotbah atau apa. Tetapi saudara, mari mulai pakai waktu hidupmu untuk menggenapi rencana Tuhan. Artinya gimana Bu? Di dalam keluarga dan rumah tanggamu, pakailah waktu-waktu di hidupmu untuk menjadi istri. Jadilah istri yang takut akan Tuhan, yang menggenapi rencana Tuhan atas hidup rumah tanggamu. Kalau engkau sebagai suami, jadilah suami yang benar-benar memakai waktu hidupmu, ya, untuk benar-benar hidup bagi kepentingan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Kemarin ada seorang ibu yang WA ke saya, "Bu, saya mau bersaksi, terima kasih Bu, karena saya itu menikah dengan suami saya tidak bertobat." Suami saya ini Kristen Bu, tapi kelakuannya itu tidak mencerminkan orang Kristen. Dia kasar, dia pokoknya tukang mulutnya kotor, kalau udah marah itu maki-maki orang. Benar-benar karakternya itu jauh dari firman Tuhan. Sampai akhirnya satu saat saya terus berdoa supaya dia bertobat. Ya, saya suruh dia ikut mesbah doanya ibu karena saya setiap malam ikut mesbah doa, marah-marah dia. Ya ngapain gini, pokoknya dia nggak mau. Satu saat Tuhan izinkan Bu, dia mengalami stroke. Ketika dia mengalami stroke, ya akhirnya dia kan merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali manusia itu harus dibuat seperti itu baru dia bisa tahu menghargai hidup. Menghargai waktu yang Tuhan beri. Ketika dia stroke Bu, dia nggak bisa apa-apa lagi. Saya terus melayani suami saya ini, ya bersyukur dapat istri yang baik saudara. Coba kalau dapat istri yang jahat yang begini ya, sudah dikasih sianida pasti. Cuma untung istrinya baik, jadi terus mengabdi. Saya terus melayani dia Bu, lalu saya mulai ajak dia ikut mesbah doa, puji Tuhan, akhirnya dia mulai ikut mesbah doa.
Lalu akhirnya hidupnya mulai berubah, Bu. Benar-benar suami saya mengalami perubahan yang luar biasa. Setiap hari minta diputerin khotbah ibu terus. Pokoknya tiap hari putar tuh khotbahnya Debbie Basir mana. Ya tiap hari hampir 24 jam di tempat tidur. Lalu satu saat dia menangis, dia bilang begini, ya saya minta maaf selama ini hidup saya, waktu-waktu di hidup saya tidak pakai untuk menjadi suami yang baik. Tapi saya bersyukur Tuhan itu masih mengasihi saya. Dia mengalami perubahan yang begitu luar biasa sampai satu waktu dia anfal, dibawa ke rumah sakit dan akhirnya dia meninggal, saudara. Tapi istrinya bilang ke saya, Bu, terima kasih banget. Di penghujung akhir suami saya mau meninggal. Ya dia diubahkan Tuhan lewat setiap khotbah dan firman yang ibu sampaikan. Ya tetapi kan saudara, ya bersyukur sih ya, tapi sayang ya. Makanya dia bilang selalu setiap hari kalau suami saya nangis dia cuma bilang gini, kenapa aku terlambat mengenal kebenaran. Kristen dari kecil. Dia bilang kenapa aku terlambat mengenal kebenaran sehingga aku menyia-nyiakan waktu hidupku untuk berbuat dosa, menyakiti istri dan anak-anakku. Sayang, dia bilang aku baru bisa mengenal kebenaran setelah aku ya sudah sakit dan tidak lagi bisa berbuat apa-apa untuk keluargaku. Saudara, makanya firman Tuhan bilang, ya mari kita hargai waktu hidup kita sebelum datang hari-hari yang gelap di dalamnya dan engkau berkata tidak ada lagi pengharapan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih kasih kita waktu yang baik, kita sehat. Hidup kita nggak sakit, kita masih bisa menikmati segala sesuatu. Mari kita mulai pakai waktu kita. Coba saudara mulai merenung sekarang. Setiap pagi saudara bangun, ya untuk apa waktu hidupmu engkau pakai? Apalagi dengan adanya sekarang gadget, handphone di tangan kita, saudara, waktu terbanyak dihabiskan orang itu dengan melihat handphone. Kalau yang dilihat membangun iman masih puji Tuhan, haleluya 12 kali nonton khotbah. Coba kalau yang dipakai lihat hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Ya karena sekarang itu setan luar biasa, dosa itu hanya sejauh jari kita aja nih. Kita mau buka apa di sini? Ya waktu-waktu apalagi dengan anak-anak sekarang sekolah online saudara. Ya saudara lihat enggak? Ya anak-anak sekarang orang tua pada mengeluh semua ke saya, Bu. Sejak anak saya nih sekolah online, aduh Bu karakternya berubah. Jadi pemalas setiap hari cuma rebahan setelah itu handphone terus di tangan. Tanpa kita sadari, iblis terus membuat kita tertipu untuk kita menghabiskan waktu hidup kita dengan hal-hal yang sia-sia. Saudara, firman Tuhan berkata satu saat loh kita harus mempertanggungjawabkan setiap waktu, setiap detik, setiap menit di hidup kita. Untuk apa kita lakukan? Untuk apa kita pakai waktu di hidup kita ini ya. Makanya dari itu mulai sekarang saudara, mari kita mulai terus berdoa, Tuhan berikan kami hati. Hitung hari-hari kami sedemikian hingga kami ini beroleh hati yang bijaksana. Makanya Alkitab bilang hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Saya percaya kalau kita tahu kita mau mati besok, hari ini kita mau ngapain coba saudara? Pasti kita berusaha untuk memberikan hidup yang terbaik. Kalau kita tahu besok kita mau mati. Masalahnya, persoalannya semua orang berpikir mati itu masih lama. Kita tidak pernah menyadari. Ya, kemarin saya lihat di Facebook ada seorang teman selamat jalan ponakanku umur 30-an meninggal. Saya tanya kenapa? Enggak tahu tiba-tiba anfal dibawa ke rumah sakit. Ya, enggak ada tanda-tanda apa-apa selama ini lalu dokter bilang ternyata paru-parunya sudah terendam air. Ketika disedot akhirnya dia tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal. Hanya satu malam di rumah sakit. Saudara jangan pernah takabur dengan hidup kita. Alkitab berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya kami ini beroleh hati yang bijaksana. Hari ini kalau saudara dipercayakan rumah tangga, keluarga, pernikahan, hiduplah dengan bijaksana dengan istri dan suamimu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan suami kita dipanggil Tuhan.
Kapan istri kita dipanggil Tuhan, kapan anak-anak kita dipanggil Tuhan. Bagian kita hari-hari ini adalah minta kepada Tuhan hati yang bijaksana. Bagaimana supaya hati kita bijaksana? Ingatlah bahwa waktu di hidup kita itu ya tidak banyak. Seperti sekarang saya sudah dikasih tahu 5 menit lagi selesai. Waktunya tidak banyak saudara. Ya, waktu kita itu begitu terbatas. Ayo, kalau hari ini Tuhan percayakan engkau sebagai suami, katakan Tuhan, aku mau jadi suami yang bijaksana. Kalau engkau sebagai istri, jadikan aku istri yang bijaksana. Ya, saya undang para imam musik untuk maju ke depan. Kalau aku sebagai seorang anak, jadikan aku anak yang bijaksana di tengah keluarga dan rumah tanggaku. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita selesai. Jangan berpikir waktu masih panjang loh. Ya, yang namanya kematian kita tidak pernah tahu. Orang mungkin bisa bilang kiamat tuh masih lama Bu. Dunia ini selesai itu masih lama. Ya, tetapi yang namanya kematian itu kiamat kecil bagi hidup kita. Kita nggak pernah tahu kapan itu. Tapi setidaknya waktu Tuhan panggil, kita sudah bisa berkata, Tuhan, ya aku siap. Kalau Tuhan panggil kenapa? Karena aku sudah memberi banyak waktu. Untuk kemuliaan nama Tuhan, aku memberi banyak waktu bagi keluarga, rumah tangga, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan masih kasih kami waktu untuk kami hidup, bahkan untuk kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami sebagai suami, istri, anak, sebagai apapun. Ajar kami pakai waktu-waktu hidup kami Tuhan. Untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Untuk melakukan apa yang baik di mata-Mu Bapa. Karena kami tahu waktu tidak akan pernah bisa kembali. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh hanya melakukan firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang